Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Apa kabarnya kalian semua? Puji Tuhan luar biasa. Nah, sudah siap semua untuk beribadah? Jangan makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini sama seperti ibadah di gereja. Jangan lupa ajak siapa? Iya benar, mamanya, papa, terus siapa lagi? Ya kakak dan juga adiknya. Nah adik-adik, kita sudah memasuki bulan November nih. Kira-kira tema bulan November ini apa ya? Tema bulan November ini adalah Focus on New Things. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih banyak? Ikuti ibadah ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya, supaya kita dapat mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Nah, siapakah Nabi Elia? Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel pada zaman pemerintahan Raja Ahazia dan Yoram abad ke-9 sebelum Masehi. Apa yang diperbuat oleh Nabi Elia ya? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kita tahu apa yang diperbuat oleh Nabi Elia. Nah sekarang kita mau mulai ibadahnya. Kita siapkan nanti pikirannya, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya puji-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesehatan kekuatan sampai bisa mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya sampai selesainya ibadah kami ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah gereja anak minggu ini bersama Kak Hizkia, Kak Melvi, dan Kak Rahel. Kak Melvi, sebelum kita mulai ibadah, kita harus ngapain dulu sih Kak? Harus siapin hati dan pikirannya, ya, terus siapin catatan Alkitabnya, betul, dan siapin hatinya untuk datang kepada Tuhan. Ada lagi Kak, satu lagi yang belum. Apa tuh Kak? Jangan lupa mandi dan makan. Oh iya betul. Oke, kakak undang untuk kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Ayo Kak Rahel. Boleh sambil tepuk tangannya. Oke. Kita mau nyanyi Aku Anak Raja. Ayo adik-adik, katakan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Ayo adik-adik, kita dari awal kita katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Katakan amin. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Sebentar Kak Rahel. Nih teman-teman adik-adik nih belum pada siap. Ayo kita bangkit berdiri, kita semangat memuji nama Tuhan. Digerakin badannya. Ayo ikutin kakak ya. Ayo asik. Oke kita katakan aku anak raja. Katakan aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
adik-adik? Masih dong Kak. Masih dong pastinya. Nah, yang mau mendengarkan pujian ini lagi bisa ditonton ulang dan kita akan beribadah minggu depan lagi. Oke, pastinya Kak. Nah, ayo adik-adik kita duduk kembali, kita memuji nama, kita mau menyembah nama Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Ayo adik-adik kita pejamkan mata kita. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Tuhan seperti. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata,
Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada kami ya Bapa, agar kiranya kami bisa duduk tertib ya Tuhan, dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu pada hari ini bisa menjadi berkat buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya ya. Sudah? Tema kita kali ini yaitu penyembahan yang benar. Kita akan belajar dari kisah Elia dan api dari sorga yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak siapa itu Elia? Iya betul, Elia merupakan nabi yang sangat diurapi Tuhan di Israel pada saat itu adik-adik. Dan pada saat pemerintahan Raja Ahab membuat hati Tuhan sangat sedih. Kalian tahu apa sebabnya? Apakah dia mencuri? Ataukah dia berbohong? Ataukah dia membunuh? Yuk coba kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 32 sampai 33. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Wah adik-adik, ternyata Ahab mendirikan Baal, mezbah untuk Baal, itu persembahan adik-adik, di mana dia tidak menyembah Tuhan Allah yang benar adik-adik, dan juga dia menyuruh semua orang yang ada di situ untuk menyembah kepada Baal adik-adik. Dan kalau kita baca di sini kita menemukan patung Asyera. Kalian tahu itu apa? Patung Asyera itu adalah dewi yang disembah oleh Izebel adik-adik. Izebel ini adalah istri dari Raja Ahab, dan dia juga yang banyak membunuh nabi-nabi Allah pada saat itu adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, setelah kejadian ini Tuhan mengizinkan untuk kekeringan terjadi di Israel adik-adik. Yaitu dengan apa? Dengan hujan tidak turun selama 3 tahun adik-adik. Wah, kita bisa bayangin ya adik-adik, betapa panasnya, betapa teriknya, karena tidak ada hujan adik-adik. Kalian bisa bayangin gak kalau tanaman gak disiram sama air, tidak kena air hujan? Iya, pasti mati. Begitu juga dengan binatang. Binatang-binatang kalau tidak bisa minum, pasti juga mereka akan mati kehausan adik-adik. Dan bagaimana dengan manusia? Kita sangat amat membutuhkan air ya adik-adik. Ya, akhirnya terjadilah kelaparan, kesusahan yang hebat di tempat itu adik-adik. Dan pada tahun yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Kakak bacain ya di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dan 2. Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Nah akhirnya adik-adik, Elia bertemu dengan Raja Ahab. Kira-kira apa yang mereka diskusikan adik-adik? Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab? Yuk kita baca kembali di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-17 sampai 19. Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah
seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Akhirnya adik-adik mereka bertemu, dan Elia bilang, sekarang suruh semua orang berkumpul di Gunung Karmel. Baik itu semua rakyat, baik itu nabi-nabi Baal, semua bertemu adik-adik. Kira-kira apa yang akan dilakukan ya adik-adik? Nah, kakak bacain kembali ya adik-adik di ayat yang ke-21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya adik-adik. Akhirnya adik-adik Elia bilang, nah sekarang kita akan membuat persembahan. Seperti sebelumnya di Israel adik-adik, ketika mereka melakukan persembahan atau penyembahan, mereka itu mempersembahkan korban bakaran, yaitu binatang adik-adik. Yang di sini binatangnya adalah lembu jantan adik-adik. Nah akhirnya mereka seperti biasa mempersembahkan korban bakaran adik-adik. Mereka menyiapkan lembu jantan, mereka menyiapkan kayu api dan juga mezbahnya. Tapi biasanya kan harus dibakar dengan api adik-adik. Tapi kali ini mereka harus berseru kepada masing-masing Allah yang mereka percayai. Di mana Allah yang sebenarnya, Allah yang hidup yang akan menjawab lewat api. Sehingga korban bakaran tersebut bisa terbakar atau hangus dimakan dengan api adik-adik. Nah akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Semua nabi Baal yang tadi ada 450 orang itu, mereka mulai menyembah Baal adik-adik. Mereka mulai menyerukan, ya Baal ini kami, ya Baal jawablah kami adik-adik. Tapi apakah Baalnya menjawab? Tidak adik-adik, sampai akhirnya sudah setengah hari Nabi Elia berkata kepada mereka, yuk kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-27. Sudah? Kita baca ya. 1, 2, 3. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Nah adik-adik, mereka tetap mencoba untuk memanggil Baal mereka. Baal yang mereka percayai bahwa itu adalah Allah yang benar. Padahal tidak adik-adik. Dan sampai akhirnya mereka semua kerasukan adik-adik seperti yang dikatakan. Dan akhirnya mereka berhenti karena mereka sudah lelah. Dan Baal tersebut tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang membakar persembahan mereka. Dan akhirnya sekarang giliran Nabi Elia adik-adik. Setelah itu Elia bilang adik-adik, kita baca ya di ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Dan adik-adik kalian tahu, akhirnya sekarang giliran Nabi Elia. Dia dengan semangat, dia dengan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang benar. Dia mengumpulkan apa tadi adik-adik dibilang di sini? Batu adik-adik ada berapa? Iya, ada 12 sesuai jumlah suku Israel adik-adik. Setelah itu dia menyiapkan juga kayunya adik-adik. Dan juga lembu jantannya pastinya. Dan gak cuman itu adik-adik. Elia membuat parit. Parit itu adalah seperti genangan air adik-adik. Sebuah saluran. Kira-kira untuk apa ya dibuat?
Nah, coba ya kita baca lagi di ayat yang ke-34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nah, adik-adik, jadi pada saat itu air sangat berharga adik-adik. Tapi di sini Elia memberikan air di atas korban bakarannya adik-adik. Coba adik-adik kita pikirkan, kalau ada sesuatu yang hendak dibakar tapi ditaruh dengan air, apakah sesuatu yang dibakar itu akan bisa terbakar adik-adik? Ya, seperti yang kita ketahui, air kalau kena api pasti tidak bisa. Dan kalau misalnya contoh ada bangku yang kena api, dan kalau kita taruh air pasti apinya mati kan. Tapi kalau kita mau membakar kayu tapi kita sudah menyiram air, mungkin nggak kayu itu akan terbakar adik-adik? Sepertinya enggak ya adik-adik ya. Nah, tapi di sini Elia menunjukkan adik-adik bahwa Tuhan yang dia sembah itu sangat Tuhan yang hebat adik-adik. Dan dia memberikan yang terbaik. Pada saat itu adik-adik, karena kelaparan, air merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat terbaik adik-adik. Tapi di sini Elia mempersembahkan kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan menjawab Elia adik-adik? Ataukah Tuhan membiarkan Elia? Yuk kita baca kembali di ayat yang ke-36 ya. Sudah, kakak bacain buat kalian ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Wah adik-adik, seperti yang kita ketahui dan seperti yang diyakini oleh Nabi Elia, Tuhan menjawab Nabi Elia lewat api adik-adik. Yang tadi ada airnya, semuanya kering karena dimakan oleh api sebagai tanda jawaban dari Tuhan adik-adik. Wow, hebat banget ya adik-adik. Dan juga apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sana? Orang-orang yang di sana akhirnya percaya bahwa Allah yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang Eli sembah. Ya, Tuhan kita. Bukan nabi-nabi Baal yang mereka dirikan sendiri, ataupun yang disuruh oleh Raja Ahab adik-adik. Nah adik-adik, sama seperti Nabi Elia, kita juga harus memiliki sikap hati penyembahan yang benar adik-adik. Yaitu dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dan terus mengandalkan Tuhan adik-adik. Apalagi di saat seperti ini, kita harus sangat bergantung kepada Tuhan. Karena percayalah, semua yang terjadi adalah atas izin Tuhan, dan Tuhan yang akan tetap melindungi kita semuanya. Nah, itu cerita firman Tuhan kali ini. Yuk sekarang kita lipat Alkitabnya, kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, berikan kami roh yang sungguh-sungguh menyembah Engkau. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Shalom. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. God bless us. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak undang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di rumah. Sama papa mama, adik kakak, semua kita berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita mau terima berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biar semua persembahan melalui pujian dan penyembahan kami, semua berkenan di hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, tapi sebelum kami selesai kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan Yesus selalu memberkati setiap adik-adik, keluarga yang setia menonton ibadah setiap hari Minggu melalui tayangan Kids Church hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka Bapa. Berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi. Tuhan menyertai, Tuhan menutup bungkus, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, pekerjaan orang tua mereka diberkati Tuhan, dan kehidupan mereka diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.